Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda sehat-sehat saja ya. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan inovasi dan paradigma baru pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh Anda selaku mahasiswa program studi Magister Administrasi Pendidikan. Selanjutnya, saya harap Anda untuk menyimak slide sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar inovasi dan paradigma baru pendidikan. Capaian pembelajaran yang harus dilakukan oleh mahasiswa, yakni mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan konsep inovasi dan paradigma baru pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis hubungan inovasi pendidikan dengan variabel lainnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan atau mendesain proses inovasi pendidikan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi inovasi pendidikan di Indonesia. Materi yang akan saya bahas untuk pertama kali yakni sejarah dan urgensi inovasi dan paradigma baru pendidikan. Inovasi itu bermula dengan adanya sejarah revolusi industri dan penemuan mesin uap dari James Watt, kemudian bola lampu Thomas Alva Edison, dan seterusnya. Sini juga memberikan implikasi bahwa suatu perusahaan memiliki tugas memproduksi. Produksi itu dijual ke konsumen agar laku dan terbeli oleh konsumen harus menarik, memiliki jaminan mutu dan bersifat baru, maka perlu inovasi. Untuk kasus yang ada di Indonesia, di mana Indonesia berdiri tahun 1945 sampai kini, kondisi pendidikan di Indonesia itu terus berubah. Kementerian Pengajaran berubah kembali menjadi Kemendiknas, Kemendikbud, Kemendikristekdikti, dan kembali kepada Kemendikbud. Kalau kita lihat, kita analisis seperti contohnya sekolah kurang bermutu. Ini karena tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak menarik, sesuai dengan standar mutu, tidak ada unsur kebaharuan. Nah, ini kita perlu ada inovasi. Ini menunjukkan bahwa inovasi memiliki urgensi, dapat memenuhi konsumen. Produksi baru bermutu, konsumen menjadi tertarik, produksi laku dari lulusan itu bisa bermanfaat, dapat terserap di dunia kerja, sehingga mutu ke depan itu bisa menjadi lebih bermutu. Apa sungguhnya inovasi itu? Inovasi banyak didefinisikan oleh berbagai pakar, misalnya dari Rogers. Jadi inovasi itu merupakan suatu ide, praktek, objek yang dilihatnya sebagai sesuatu yang baru. Inovasi baru buat kita, belum tentu baru buat orang lain. Karakteristiknya ada ide atau gagasan baru, praktek atau metode baru, ada objek baru, terdapat unsur yang dilihat, dirasakan, diucapkan, atau dipraktekkan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi, kalau kita lihat skemanya itu dari proses kreatif, menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Nah, inovasi pendidikan itu apa? Yakni merupakan suatu ide, praktek, dan objek dilihatnya sebagai sesuatu yang baru dalam bidang pendidikan. Atau proses kreatif dalam bidang pendidikan menghasilkan sesuatu yang baru dan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Contohnya namanya learning, learning, mobile learning, sekolah terbuka, akreditasi sekolah berbasis online, manajemen berbasis sekolah, ujian nasional berbasis komputer, sertifikasi guru, sertifikasi dosen, dan seterusnya. Lalu paradigma baru pendidikan itu apa? Paradigma itu sesungguhnya suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai, suatu pandangan tentang dunia sekitar dalam memecahkan masalah, atau nilai yang dijadikan pijakan dalam memecahkan masalah. Contohnya, pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, pendidikan membangun kebudayaan, pembelajaran yang menyenangkan, dan seterusnya. Lalu tujuan inovasi dan paradigma baru pendidikan itu apa?
Ini pada intinya tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan yang terus berubah, agar tidak tertinggal dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan perubahan masyarakat. Memperbarui ide, praktek, objek, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, dan memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan, sehingga dunia pendidikan itu bisa meningkat. Hubungan inovasi, pembaharuan, dan modernisasi. Inovasi itu mengacu pada suatu perubahan ke arah yang baru. Nah, pembaharuan merupakan implementasi dari aktivitas inovasi dan berupa invention dan discovery. Invention merupakan sesuatu penemuan yang betul-betul baru, merupakan hasil karya manusia. Sedangkan discovery itu penemuan sesuatu yang sebenarnya telah ada. Misal penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus, benua Australia oleh James Cook, dan seterusnya. Kalau invention itu umumnya penemuan mesin uap oleh James Watt, bola lampu oleh Thomas Alva Edison. Nah, modernisasi itu sesungguhnya merupakan proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional ke arah yang lebih maju atau modern. Contohnya modernisasi desa, jadi desa dialiri oleh listrik, dialiri oleh internet, ya, dan seterusnya. Manfaat inovasi dan paradigma baru pendidikan itu, dengan adanya inovasi, itu kebutuhan dunia pendidikan bisa terpenuhi, tidak tertinggal, memperoleh fasilitas yang layanan baru, tujuan pendidikan cepat tercapai, mutu pendidikan meningkat dan terjamin. Nah, ruang lingkup inovasi, itu kalau dilihat dari organisasi itu mulai dari kementerian, dinas pendidikan kabupaten kota, UPTD, satuan pendidikan yang ada di kelas. Kalau kita lihat dari lingkungannya, itu ada pendidikan informal yang ada di keluarga, kemudian non formal yang ada di masyarakat, dan formal yang diselenggarakan oleh sekolah, madrasah maupun perguruan tinggi. Inovasi itu memiliki bisa dilihat dari sudut substansi atau isi, dan dilihat dari sudut fungsi manajemen ataupun substansi manajemen. Kalau dilihat dari substansi manajemen atau isinya, itu ada kurikulum, kesiswaan, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, keuangan, hubungan masyarakat, layanan khusus. Kemudian juga bisa dilihat dari fungsi manajemen pendidikan, ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, penyelenggaraan pendidikan. Juga kepemimpinan, supervisi, ketatausahaan. Proses inovasi itu banyak pakar memberikan penjelasan, namanya dari Everett tahun 1983, bahwa inovasi itu dimulai dari mengetahui masalah, melakukan penelitian dan pengembangan, komersialisasi, adopsi, dan difusi, dan konsekuensi. Buffett and Steiner tahun 1961 itu mulai dari menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, membeli. Kemudian Sasongko tahun 2009 itu dimulai dari analisis kebutuhan, menyusun desain, kajian, penelitian, dan pengembangan, penerapan skala kecil, evaluasi dan revisi, dan penerapan skala besar. Bagaimana inovasi dilakukan? Yakni melalui pengkajian dan penelitian. Pengkajian itu menyangkut dengan merumuskan judul inovasi, latar belakang, tujuan inovasi, mekanisme dan desain, dan pengorganisasian. Atau kita merumuskan tentang judulnya, latar belakang, permasalahan, pembahasan, dan simpulan. Seperti kita membuat makalah, jadi berisikan tentang pemikiran-pemikiran, ide-ide baru dari gagasan kita. Yang berikutnya itu melalui penelitian. Jadi kita merumuskan judul, permasalahan, tujuan inovasi, pengkajian teori, metode penelitian, hasil pembahasan, simpulan, saran, implikasi, dan daftar pustaka. Ini tingkatan inovasi. Inovasi itu memiliki tingkatan. Ini dari hasil penelitian Sasongko tahun 2009 itu mulai dari seorang itu bisa menolak setelah orang lain udah pada punya,
ya baru mulai mengadopsi, memiliki, dan menirukan, kemudian melakukan imitasi, sampai penciptaan asli. Ini tingkatan-tingkatan inovasi. Sikap dan perilaku inovasi itu memiliki rasa tidak puas dengan kondisi kini, memiliki kebutuhan untuk mengubah kondisi diri dan lingkungannya, rajin mempelajari bagaimana mendesain program inovasi, melakukan kajian atau riset atau penelitian, melakukan uji coba produk, melakukan difusi inovasi, diseminasi, promosi, dan komersialisasi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi. Ini faktor internal dan eksternal, faktor individu ataupun kelompok, individu ini, kelompok ini, dan turunan sarana prasarana, biaya tentu, mitra, penghargaan, atau kebijakan. Implementasinya, suatu inovasi bisa dikembangkan oleh kita atau oleh orang apabila memiliki sumber daya yang unggul, yaitu memahami metode ilmiah atau memahami metode bagaimana mengembangkan suatu inovasi, memiliki sikap dan perilaku inovasi, dan menggunakan metode kajian atau penelitian, menggunakan action research, eksperimen, research and development, dan fasilitas dan pendanaan yang mencukupi dengan kebijakan, sosialisasi, produksi, dan komersialisasi. Yang berikutnya, Anda saya ajak untuk melakukan analisis inovasi pendidikan di Indonesia. Inovasi pendidikan di Indonesia itu banyak sekali, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, MBS, manajemen bersekolah. Kemudian ada kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, diubah kembali kepada kurikulum 2013, kemudian diubah lagi revisi kurikulum 2013. Kemudian juga ada pembaharuan dan mulai dari POS, BSM, PIP, sertifikasi guru dan dosen, standar nasional pendidikan, ujian nasional berbasis kompetensi, ujian sekolah berbasis nasional, schooling, pendidikan profesi guru, penguatan pendidikan karakter, akreditasi online, pengelolaan SMA dan SMK di Dinas Pendidikan Provinsi, Merdeka Belajar, dan kampus Merdeka, dan seterusnya. Itu pembaruan-pembaruan itu selanjutnya kita analisis satu persatu. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas itu pengertiannya jadi menyangkut tentang ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuannya untuk mengatur sistem pendidikan nasional. Manfaatnya sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebagai pedoman dalam merencanakan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan. Ini memiliki kelemahannya. Ini masih terdapat sejumlah permasalahan yang harus dibuat peraturan dan distribusinya secara lebih lanjut secara operasional, karena Indonesia itu terlalu luas, banyak penduduknya, di mana ada 1.340 suku bangsa dan bahasa. Jumlah pulau pun juga banyak, 17.504 dan seterusnya. Yang berikutnya, manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah itu intinya merupakan suatu pengelolaan pendidikan yang berbasis kepada partisipasi dan kebutuhan sekolah. Tujuannya untuk mendayagunakan dan meningkatkan mutu pengelolaan sekolah. Manfaatnya, sekolah dapat meningkat sesuai dengan kemampuannya. Sekolah menjadi lebih berdaya saing. Tapi ada memiliki kelemahan, yakni tidak semua sekolah memiliki sumber daya manusia yang unggul dalam mengelola sekolah. Kepala sekolah yang kurang dibekali dengan mengelola sekolah yang efektif, ya. Kemudian pengawasan manajerial kurang karena tidak dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian kurikulum 2013, pengertiannya ini merupakan suatu paket rencana pembelajaran yang berbasiskan pada saintifik dapat satu. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan siswa agar kritis, berkarakter, dan berdaya saing. Manfaatnya, siswa kritis, berkarakter, dan berdaya saing. Siswa inovatif, saintifik, dan adaptif di abad 21. Ada kelemahannya, bahwa kurikulum 2013 bukan merupakan hasil riset atau uji coba. Kepala sekolah, pengawas, dan guru belum seluruhnya mengerti tentang K13. Banyak fasilitas buku yang perlu disediakan. Beban guru menjadi lebih banyak seperti penilaian jadi ribet, mengisi raport jadi report, dan seterusnya. Yang berikutnya, full day school. Ini juga perlu dianalisis, jadi ada pengertiannya, manfaat,
kelemahannya. Yang berikutnya, bantuan operasional sekolah. Ini juga perlu dianalisis keunggulan dan kelemahannya. Dan program Indonesia Pintar ini juga perlu dianalisis seperti tadi. Dan sertifikasi guru juga dianalisis seperti tadi. Akreditasi sekolah berbasis online dianalisis seperti tadi, nanti bisa dilihat. Penguatan pendidikan karakter, ini pengertiannya, manfaatnya, kelemahannya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, latihan. Anda diharapkan untuk menganalisis inovasi pendidikan dari Mendikbud Nadiem Makarim yang dicetuskan tahun 2019 tahun 2020. Ada 2 paket, yakni Merdeka Belajar yang isinya tentang ujian sekolah berbasis nasional, penghapusan ujian nasional, pengaturan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran 1 lembar, dan pengaturan PPDB berbasis zonasi. Paket yang kedua, yakni Kampus Merdeka. Ini tentang keleluasaan pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, pemberian fasilitas kepada perguruan tinggi, dan hak belajar mahasiswa 3 semester di luar kampus. Nah, saudara, demikian materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya nanti bisa dibaca di slide yang akan saya berikan. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Terima kasih. Baiklah, materi perkuliahan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.